Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah isu akuntansi kontemporer. Yang akan kita bahas kali ini ada dua jurnal penelitian, yaitu yang pertama mengenai Effect of Rupiah Exchange Rates, GDP Growth, and Dow Jones Index on Composite Stock Price Index in Indonesia Stock Exchange. Yang kedua mengenai faktor influencing the stock price of banking companies in the Indonesian Stock Exchange. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi kelas A. Ada Natasha Anggi, NPM 170-130-10047. Ada Merista Karisma, NPM 170-130-10053. Dan ada Novita Darmayanti, NPM 170-130-10071. Tahukah kalian apa itu Indonesian Stock Exchange? Indonesian Stock Exchange atau yang biasa kita sebut sebagai Bursa Efek Indonesia merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Indonesian Stock Exchange berpusat di Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Di sini kita bisa membeli dan menjual saham maupun sekedar melihat perkembangan data pergerakan harga saham. Oleh karena itu, Indonesian Stock Exchange disebut juga sebagai pasar modal. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa itu Indonesian Stock Exchange? Saatnya kita lanjut ke artikel 1. Effect of Rupiah Exchange Rate, GDP Growth, and Dow Jones Index on Composite Stock Price Index in Indonesian Stock Exchange, atau pengaruh nilai tukar rupiah, pertumbuhan PDB, dan indeks Dow Jones terhadap indeks harga saham komposit di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang. Munculnya penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan pasar modal di dunia yang semakin menarik investor untuk berinvestasi. Bukan hanya pejabat, para kaum muda pun juga menyukainya. Di era saat ini yang sering kita sebut sebagai era investasi tanpa batas, ruang, dan waktu, di mana orang dapat membuat koneksi kapan saja dan di mana saja. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mendorong ilmu investasi untuk mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dalam studi ini, faktor-faktor yang akan diperiksa pengaruhnya terhadap CSPI adalah nilai tukar rupiah, pertumbuhan PDB, dan faktor indeks Dow Jones atau DJIA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah, pertumbuhan PDB, dan indeks Dow Jones Average atau DJIA terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012 sampai 2015. Nilai tukar adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah, misal rupiah dengan dolar.
Tahukah kalian apa itu indeks Dow Jones? Indeks Dow Jones Industrial Average adalah salah satu indeks pasar saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal dan pendiri Dow Jones and Company Charles Dow. Saat ini DJIA menjadi indeks pasar AS tertua yang masih berjalan hingga sekarang. Pasang surut DJIA akan mempengaruhi kondisi psikologis investor karena DJIA mewakili Amerika Serikat yang merupakan negara superpower. Berdasarkan berita yang disampaikan CNBC, saham berjangka Amerika Serikat mencapai 5%, yang berarti mereka tidak dapat melakukan perdagangan yang lebih rendah di pre-market. Indeks Dow Jones sendiri mencapai 6%. Hal ini terjadi karena adanya efek virus corona yang sedang melanda dunia. PDB atau GDP merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. PDB berbeda dengan PNB karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Hasil penelitian. Yang pertama itu ada nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Melemahnya nilai tukar rupiah dan biaya penerbitan obligasi semakin mahal menyebabkan modal keluar dari Indonesia meningkat sehingga harga saham turun. Yang kedua ada pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Hasim 2016 menunjukkan yaitu produk domestik bruto atau PDB adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh semua orang baik warga negara mereka, negara sendiri dan negara asing yang berasal dari barang dan jasa suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB untuk negara berkembang memiliki nilai PDB lebih besar karena lebih banyak investasi asing daripada produk di luar negeri. Jadi, ini membuat indeks harga saham melemah di pasar modal. Pertumbuhan PDB mempengaruhi penguatan CSPI karena permintaan saham di pasar modal lebih dari penawaran saham. Yang ketiga ada indeks Dow Jones atau DJIA berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Peningkatan Dow Jones tidak serta memiliki efek pada CSPI karena ketika IHSG jatuh, Dow Jones dipercepat dan mengalami meningkat. Dapat disimpulkan bahwa setiap gerakan Dow Jones akan mempengaruhi bursa Indonesia, baik berpengaruh positif maupun negatif, karena kedua indeks ini berada di pasar global yang akan saling mempengaruhi. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pengaruh nilai tukar rupiah, pertumbuhan PDB, dan indeks Dow Jones terhadap indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia mempengaruhi CSPI Bursa Indonesia. Di sini ada beberapa saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, tambahkan periode penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang kedua, untuk penelitian lebih lanjut untuk meninjau faktor-faktor lain mempengaruhi pergerakan CSPI, misalnya seperti faktor fundamental perusahaan seperti laba rugi dan lain-lain. Artikel 2. Factor influencing the stock price of banking companies in the Indonesian Stock Exchange atau faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang. Pasar modal memiliki fungsi ekonomis, yaitu menyediakan fasilitas atau tempat untuk mempertemukan dua pihak yang membutuhkan dana dan mereka yang kelebihan dana. Perdagangan antara kekurangan dan kelebihan dana diperdagangkan di lembaga pendukung, yaitu Bursa Efek Indonesia. Harga saham dapat memberikan petunjuk untuk kondisi kegiatan pasar modal dan investor dalam melakukan perdagangan saham. Investor harus dapat menganalisis suatu saham untuk dapat membuat keputusan yang tepat untuk mendapatkan dividen
atau capital gain. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang berpartisipasi dalam pasar modal. Selain itu, ada industri lain seperti manufaktur, pertanian, pertambangan, properti, dan lainnya. Salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi adalah kinerja atau kesehatan perusahaan itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh tingkat kesehatan bank, profil risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap harga saham, khususnya di perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu saham. Menurut Fahmi 2014, saham merupakan bukti kepemilikan modal atau kepemilikan dana dalam suatu perusahaan yang secara jelas mencatat nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada masing-masing pemegang sebagai persediaan yang siap dijual. Di pasar modal ada dua jenis saham yang paling dikenal oleh publik, yaitu saham biasa dan saham preferred. Harga saham yang terjadi di pasar saham pada waktu tertentu ditentukan oleh peserta pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. NPL atau Non-Performing Loans adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit macet dari semua pinjaman yang diberikan oleh bank dengan kriteria pinjaman lancar, diragukan, dan tidak tertagih. Menurut Setiawan 2011, untuk bank dengan harga saham di bawah rata-rata, NPL tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Sedangkan untuk bank yang memiliki harga saham di atas rata-rata, NPL mempengaruhi harga saham. Berikut ini merupakan kondisi NPL setahun terakhir terhitung sejak awal tahun 2018 hingga awal tahun 2019. Terlihat bahwa NPL mengalami kenaikan dari 0,78% menjadi 3,18%. Selanjutnya, risiko pasar merupakan suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Salah satu faktor standar risiko pasar adalah risiko suku bunga atau IRR. Bank Indonesia mengukur risiko pasar menggunakan perhitungan rasio suku bunga. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat suku bunga, nilai tukar yang beredar, dan untuk mengukur sensitivitas aset dan liabilitas terhadap suku bunga. Loan Deposit Ratio adalah rasio antara total pinjaman bank dan total simpanan. Rasio umumnya dinyatakan dalam persentase. Jika rasio lebih rendah dari 1, bank mengandalkan simpanannya sendiri untuk memberikan pinjaman kepada pelanggannya tanpa pinjaman dari luar. Kepemilikan manajerial versus kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial merupakan besaran proporsional saham biasa yang dimiliki oleh manajemen. Sedangkan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan non-bank yang mengelola dana atas nama orang lain, seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain-lain. Kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan semakin berusaha memaksimalkan kinerjanya, karena manajemen semakin memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan manajemen, yang dalam hal ini termasuk untuk dirinya sendiri. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali.
serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen akan mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan meningkatkan kesetaraan atau fairness sebagai salah satu prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan direksi adalah organ perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi misi perseroan. Demi kepentingan terbaik perseroan, direksi juga bertanggung jawab mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pihak yang berwenang membentuk komite adalah Dewan Komisaris. Hasil penelitian. Yang pertama, mengenai pengaruh NPL terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dalam studi ini, pengaruh NPL pada harga saham tidak terpengaruh karena NPL yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan pinjaman mereka dan tentu saja ini membuat risiko kredit macet semakin besar. Yang kedua, mengenai pengaruh IRR terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa rasio suku bunga atau IRR memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Ketika tingkat bunga meningkat, harga saham di pasar saham akan mengalami penurunan sehingga investor lebih cenderung untuk memindahkan dana dari saham ke deposito. Harga saham di pasar akan mengalami kenaikan karena investor akan menghindari risiko dan mendapatkan keuntungan berkelanjutan. Yang ketiga, mengenai pengaruh LDR terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang keempat, mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan ada pengaruh yang signifikan atas kepemilikan manajerial terhadap harga saham. Kepemilikan saham oleh manajer menunjukkan bahwa manajer memiliki dua status, baik sebagai pemilik maupun sebagai manajer perusahaan. Yang kelima, mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari semua perusahaan sampel menunjukkan bahwa mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak pada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Yang keenam, mengenai pengaruh komisaris independen terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Keberadaan komisaris independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai kurang efektif, sehingga gagal menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketujuh, mengenai pengaruh ukuran dewan direksi terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki atau berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan direksi yang dimiliki oleh perusahaan didominasi oleh dewan direksi dan dari luar perusahaan. Dan yang terakhir, mengenai pengaruh komite audit terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak menjamin efektivitas kinerja komite audit dalam memantau laporan keuangan dan audit perusahaan. Kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa non-performing loans, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Tetapi, resiko tingkat bunga, loans to deposit ratio, kepemilikan manajerial, kepemilikan institut, dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Jadi, studi masa depan harus menambah variabel independen yang mempengaruhi harga saham, terutama harus memeriksa lebih dalam tentang profil resiko dan good corporate governance berdasarkan penelitian yang dilakukan di perusahaan perbankan. Demikian video dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan sedikit ilmu kepada kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.